Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Putra Pratama. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ke Gunung Cikuray, Garut. Pada akhir-akhir Oktober 2018, saya dan teman-teman merencanakan untuk mendaki sebuah gunung. Dan kita pun merencanakan untuk mendaki sebuah gunung di Gunung Cikuray, yaitu di lokasinya di Garut, yang ketinggiannya 2821 mdpl. Saat itu yang akan berangkat untuk mendaki yaitu ada saya, ada Udin, ada Danik, ada Isma, ada Puspa, ada Tari, ada Dava, dan ada Engko. Di sini kita 8 orang dan kita pun kumpul di stasiun Cimahi untuk berangkat menuju Leles Garut. Pada saat itu naik kereta dan kita pun di kereta ya begitulah berbincang-bincang, tertawa-tawa, beristirahat, terus jajan juga di setiap stasiun yang berhenti gitu. Jadi ya gitu. Lalu ada kejadian aneh, yaitu gas kita bocor di kereta. Pada saat itu kan gak boleh bawa gas harusnya, dan kita teman-teman juga semua pada bawa gas. Kita panik gas itu bocor, dan saat bocor kita pun melapor ke petugas untuk melapor keadaan yang ada di kereta. Kita dinasehatin dan diberi arahan agar ya kita kan harusnya nggak boleh bawa gas ya, dan pada saat itu kita bawa gas. Kita sampai di Leles pada pukul 9-an kayaknya, 9 malam kita sampai di Leles. Kita beristirahat dulu sebentar sambil menunggu callback yang akan menjemput kita. Dan pada saat di Leles, di stasiun Leles, ada seorang kakek-kakek yang sangat dibilang kayaknya musafir lah. Dia bercerita tentang kehidupannya sehari-harinya gitu. Pada saat itu pernah menjelajah Indonesia menggunakan sepeda. Dan di sana saya bangga banget ya. Masa naik sepeda menjelajah Indonesia? Itu capek banget sih. Tapi ya bagi kakek-kakek itu mungkin dia emang kuat. Dan pada saat itu kakek memberi nasihat agar kalau misalnya kita sedang mendaki gunung atau berjalan jauh, kita jangan lupa sama Tuhan, yaitu jangan lupa bertasbih, jangan sampai lupa sama Allah lah. Jadi kakek-kakek itu bernasihat dan memberi pesan semoga lancar untuk mendaki gunungnya. Dan kita pun berhenti di sebuah Indomaret untuk membeli gas dan keperluan lainnya, karena gas kita kan diambil gitu ya. Jadi kita harus beli lagi. Di sana kita beli juga makanan ringan, ada juga makanan berat. Dan kita lanjut lagi untuk pergi ke kaki Gunung Cikuray. Kita berangkat ke pos 1 di pos pendaftaran, tapi kita beristirahat dulu di bawah di warung gitu. Kita di sini pakai via pemancar. Jadi kita malam-malam langsung berangkat ke atas ke pos 1 di pos pendaftaran itu ya. Kayaknya pos 1 itu pendaftaran kalau nggak salah. Ya, di situ. Langsung kita beristirahat sampai menunggu pagi. Beristirahat. Dan pada saat pagi kita pun mulai tracing, mulai pemanasan agar tubuh kita fit. Kita melanjutkan perjalanan untuk mendaki. Kita mendaki, dan pada saat itu ada kejadian aneh. Pada saat di pos 4, kaki Udin itu sakit sebelah. Jadi sakit di belah kanan, di kaki kanan. Din, kenapa, kata aku. Ini Ki nggak tahu sakit gini. Ya udah, aku memutuskan berhenti dulu. Minta berhenti sama Udin. Minta berhenti untuk mijit-mijit. Dan akhirnya Udin pun pulih. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, anehnya si kaki si Udin itu sakitnya pindah ke belah kiri.
di belah kiri. Nah, sama saya dipijit lagi, dan setelah dipijit akhirnya Udin pun sembuh lagi, dan kita melanjutkan lagi perjalanan. Yang pada saat perjalanan saya merasa kantong saya itu menjadi berat. Aduh, ini kenapa gitu perasaan dalam. Dan saya curhat ke Udin, Din, tas saya jadi berat gini kenapa ya? Ki, kenapa Ki? Tong aneh-aneh Ki. Itu asli cina gitu kan. Ya udah, saya ingat dengan pesan kakek yang berada di stasiun Neles, bahwa ya kita jangan sampai lupa sama Tuhan, bertasbih lah kalau bisa. Dan saya pun bertasbih, baca surat ayat kursi gitu ya. Jadi ya atulah saya jadi berat gini sambil bacaan. Akhirnya di perjalanan pun alhamdulillah nih rada ringan lagi ya. Kakek itu memang memberi pesannya emang ya berguna lah bagi kita semua gitu. Kita pun melanjutkan perjalanan, kita beristirahat juga di jalan sambil masak, sambil bercengkrama lah. berhenti juga untuk minum, untuk ngobrol. Kita pun mulai melanjutkan perjalanan lagi, dan kita sampai di pos 8. Di pos 8 itu kita kita membuat tenda dan masak. Ada juga yang ke atas, ke puncak, soalnya pos 8 sama puncak itu tidak beda jauh, jadi bolak-balik juga gak kerasa capek sih. Jadi kita ada yang di tenda, ada yang di puncak gitu. Hujan pun lebat, jadi hanya sebentar gitu. Dan hujan lebat, kita pergi ke tenda. Dari sore kita kan sampai sore di puncak itu. Kita sore sampai pagi itu hujannya gede banget. Dan pada malam hari ada salah satu teman saya, yaitu Danik itu kan dia sakit perut, ingin BAB gitu ya. BAB di atas gunung, dan dia pun BAB. Udin yang mengantar Danik untuk BAB tersebut. Dan setelah BAB, pas ke pagi-paginya, pas bangun, mata Danik yang sebelah kanan atau kiri dia merah, nggak tahu kenapa. nggak tahu masuk binatang atau apa gitu ya. Jadi ya matanya dia merah gitu. Ya pada saat itu pun kita beres-beres tenda. Setelah beres-beres tenda, kita pergi ke bawah untuk pulang. Dan pada saat turun ke bawah, kita pun berpisah jadi 4 orang. Di bawah yang duluan pergi yaitu Danik, Indah itu si Puspa, terus si Isma, sama si Dava kalau nggak salah ya. Dia 4-an. Dan di kloter yang belakangan ada saya, ada Rizky, Tari, sama Engko. Jadi kita berpisah di sana karena Danik kan matanya jadi sakit gitu ya, jadi minta duluan gitu. Dan kita yang di belakang bawa sampah, bawa kompan, karena disuruh dari pos pendaftarannya disuruh bawa sampah gitu. Jadi harus bawa sampah agar dapat sertifikat. Kita pun pulang menuju ke bawah, dan ada hal aneh lagi. Pada saat kita turun, pas di pos setelah pos 2 atau pos 1, di sana muncul ular kobra yang melewat. Ya emang sih di sana mah hutan ya, jadi hewan-hewan pada ada gitu. Ada ular kobra yang mengagetkan si Udin sama si Engko gitu. Dan dia kaget, langsung ya kita biarin dulu dia ngelewat. Dan akhirnya lewat, kita pun lari di situ, bukan lari deng, jadi ya untuk cepat melewati si kobra itu. Dan kita kan bukan Panji ya. Jadi kita lanjutin lagi perjalanan sampai bawah, dan kita pun pulang naik kolbak. Dan sampai di rumah itu pukul
jam 12 malam 12 malam hari Minggu. Kita di sana 3 hari, dari perjalanan sampai pulang 3 hari ya gitu. Jadi pesannya buat teman-teman, jadi kalau misalnya mendaki gunung kita harus punya adab, jangan sompral, jangan juga melanggar aturan gitu. Dan harus ingat juga kepada Tuhan, jadi jangan sampai lupa, takutnya kita disasarin atau diapain ya, dan kita nggak tahu. Terus minta izin juga misalnya mau BAB atau mau pipis gitu. Dan pokoknya ya itu cerita dari saya, pengalaman saya. Dan maaf bila video ini hanya kekurangan atau ya dokumentasinya kurang memadai, karena di sini saya memakai alat yang seperlunya saja waktu itu. Soalnya nggak nyangka mau buat konten gitu. Jadi ya pokoknya gitu. Jadi ini menurut cerita dari saya, entah dari pengalaman teman-teman saya yang pada saat itu mendaki gunung. Sekian dari saya cerita kali ini tentang mendaki gunung. Oke, segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Duh, gimana cuy? Cikuray gimana? Capek. Mantapnya. Cikuray mantap. Din, penyakannya mantap tuh. Mantap cuy. Capek mantap. Cikuray mantap. Langsung. Tanjakan kurang ajar.